Kita akan simak pemirsa, berikut ini kita lihat bersama-sama. Di sini ada saham Raja dengan pilihan untuk spekulatif buy, kemudian juga Arto di buy on weakness, kemudian ada ACS ada di BOB, kemudian juga ada Tekim di spekulatif buy, dan kita akan lebih bahas lebih lanjut bersama dengan Mas Eza terkait dengan saham-saham pilihan berikut ini terkait dengan Raja terlebih dahulu. Mas Eza, di sini prospeknya seperti apa nih? Pagi ini ditutup melemah di 0,4%, proyeksinya akan seperti apa? Sebenarnya kita itu melihat bahwa ada prospek untuk rebound sih, untuk sekitar kita itu lihatin ada prospek untuk rebound untuk saat ini. Sebenarnya kalau kita lihatin bahwa sentimen selanjutnya itu bisa ke next resistance menurut kami. Baik, resistance terdekat di 2830 ya Mas Eza? Betul. Baik, kemudian bahas mengenai Arto, ini penguatannya cukup signifikan Mas beberapa waktu terakhir. Sentimen positif apa Mas untuk Bank Jago ini untuk buy on weakness? Sebenarnya itu cuma sebenarnya Arto dari 1250 bisa sudah rebound. Jadi kita cuma melihatin bahwa itu cuma trend continuation aja. Nah kemarin memang membuat bullish harami pattern. Jadi Arto seharusnya akan lanjutin ke resistance selanjutnya, yaitu 2000 sampai 2050, dan TP selanjutnya di 2200 sampai 2240. Nah, untuk stop loss-nya kita usulkan trader di 1755. Baik, stop loss di 1755. Kita beralih ke saham berikutnya Mas Eza, terkait dengan saham ACES. Seperti apa proyeksinya untuk buy on break Mas Eza? Sebenarnya kita itu liatin ACES sudah membentuk inverse head and shoulder pattern. Jadi dengan inverse head and shoulder pattern ini bisa melanjutkan ke TP selanjutnya di 600 sampai 625. Terus habis itu ke TP ke resistance berikutnya di 680 sampai 700. Stop loss-nya di 510. Baik, stop loss di 510. Dan terakhir Mas Reza untuk saham pilihan, untuk TKIM proyeksinya seperti apa Mas Reza? Untuk Tekim kita itu advice untuk speculative buy. Kelihatannya Tekim sudah breakout dari downtrend channel resistance dan akan lanjut di 5.450 sampai 5.500. Nah, terus habis itu TP selanjutnya di 5.750 sampai 5.800. Itu dua TP-nya. Terus habis itu jika Tekim itu kembali lagi ke downtrend channel pattern-nya, kita itu usulkan untuk stop loss di 4.950. Baik, berarti Tekim untuk sudah mengakhiri downtrend dan juga direkomendasikan untuk spekulatif buy. Baik, Mas Reza, kalau kita bahas mungkin terakhir ya terkait dengan banyak dari emiten-emiten yang baru saja merilis laporan keuangan di kuartal satunya ya Mas ya. Kemarin ada BBCA, kemudian BBTN, DCII dan memiliki proyeksi positif. Ini reviewnya seperti apa Mas? Apakah akan melanjutkan penguatan atau masih bisa menjadi katalis positif kah untuk IHSG dalam pekan ini? Seharusnya menjadi katalis positif ya. Memungkinkan kita itu udah liatin banyak laporan keuangannya akan keluar. Tapi memang untuk akhir tahun, especially the third and fourth quarter ya, untuk second semester, itu mulai slow down. Soalnya memang ada lebih banyak. Kalau kita liatin di Producer Manufacturing Index maupun historical growth, itu biasanya the majority of the growth itu dari first quarter and second quarter, which is the first semester. That's it.
loan growth sebenarnya kalau kita lihatin loan growth BRI, BNI sama BCA untuk dari first quarter results ini kurang meyakinkan bahwa top line mereka akan lebih akan ada substantial growth untuk tahun ini. Contoh bahwa BRI untuk top line growth sama loan growth-nya itu tidak terlalu signifikan untuk the first quarter. Itu berarti bahwa ada kemungkinan it's going to be a low digit growth for the third and fourth quarter. Soalnya biasanya lebih rendah daripada the first semester gitu. Baik, berarti masih menjadi katalis positif seharusnya kebanyakan dari laporan kinerja keuangan di beberapa emiten untuk kuartal 1 2025 setidaknya untuk pekan ini, dan tadi kita nantikan juga ya bahwa IHSG berpeluang sangat tinggi untuk menyentuh 6.700-an setidaknya hari ini atau perdagangan esok hari. Terima kasih banyak Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia telah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu, sampai berjumpa kembali Mas Eza. Terima kasih. Baik, pemirsa IDX Channel, kita akan update terlebih dahulu terkait dengan pembukaan perdagangan di sesi 1 atau pagi hari ini. Pemirsa, kita lihat bersama IHSG tampak mengalami penguatan 0,7% ke 6.725,9. Kemudian top gainers datang dari BBRI, kemudian ada BBCA, ada Wi-Fi, Inet, PTRO, Japfa, SCM, IOTF, kemudian PANI. Sementara itu top losers datang dari Antam, Unilever, kemudian Raja, BTPS, SMIL, BJBR, PGEO, MBM, KKGI, dan juga Sampurna. Sementara itu pemirsa, dari sektoral tampak penguatan dipimpin oleh sektor perbankan atau keuangan dengan penguatan 0,9%, disusul oleh infrastruktur dengan penguatan 0,98%, dan sektor cyclical mengalami penguatan 0,89%.